Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi permintaan perorangan dan permintaan pasar dengan mata kuliah Teori Mikro 1 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Zaini Putri SEMM. Baiklah, pada materi pertama ada permintaan perorangan. Pertama yaitu perubahan harga. Seperti yang kita lihat pada kurvanya, dapat kita simpulkan bahwa bagaimana konsumsi pangan dan sandang berubah apabila harga pangan berubah. Gambar di atas menunjukkan pilihan-pilihan konsumsi yang akan dibuat seseorang ketika mengalokasikan sejumlah pendapatan tetap antara dua barang. Mula-mula, harga pangan adalah $1, harga sandang $2, dan pendapatan konsumen $2. Pilihan konsumsi yang memaksimalkan utilitas adalah pada titik B. Pada titik B ini, konsumen membeli 12 unit pangan dan 4 unit sandang, yang mencapai tingkat utilitas yang berhubungan dengan kurva idenferensi U2. Misalnya harga pangan naik menjadi $2. Garis anggaran berputar ke dalam mendekati perpotongan vertikal menjadi dua kali lebih curam daripada sebelumnya. Harga pangan relatif yang lebih tinggi telah menambah besarnya kemiringan garis anggaran. Konsumen sekarang mencapai utilitas maksimum pada A. Pada kurva idenferensi yang lebih rendah, utilitasnya, daya beli konsumen dan utilitas yang dapat dicapai jatuh. Pada A, konsumen memilih 4 unit pangan dan 6 unit sandang. Pada gambar B, menunjukkan hubungan antara harga pangan dengan jumlah permintaan. Sumbu horizontalnya mengukur jumlah pangan yang dikonsumsi. Titik B, harga pangan adalah $1, dan konsumen membeli 12 unit pangan. Pada gambar B ini, pilihan konsumsi yang ini ada pada E, yang menunjukkan bahwa harga $2 permintaan pangan menjadi 4 unit. Akhirnya, apa yang akan terjadi jika harga pangan turun sampai 50 sen? Karena garis anggaran berputar keluar, konsumen dapat mencapai tingkat utilitas yang lebih tinggi dengan kurva idenferensi pada gambar A dengan memilih D yang berisi 20 unit pangan dan 5 unit sandang. Titik H pada gambar B menunjukkan harga 50 sen dan jumlah permintaan sebanyak 20 unit pangan. Selanjutnya, kurva permintaan perorangan, yaitu kurva yang berkaitan dengan jumlah sesuai barang yang akan dibeli seseorang konsumen pada harga barang tersebut. Kurva permintaan perorangan yang ditunjukkan pada gambar B menghubungkan jumlah pangan yang akan dibeli konsumen pada harga pangan. Kurva permintaan mempunyai dua hal penting. Yang pertama, tingkat utilitas yang dapat dicapai berubah karena adanya pergerakan sepanjang kurva. Yang kedua, pada setiap titik dalam kurva permintaan, konsumen memaksimalkan utilitas dengan memenuhi persyaratan bahwa tingkat substitusi marginal pangan untuk sandang adalah sama dengan rasio harga pangan dan sandang. Di sini ada kurva perubahan pendapatan, ada gambar A dan gambar B. Dengan kesimpulannya, peningkatan pendapatan dengan harga semua barang tidak berubah menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Pada bagian A, keranjang besar yang memaksimalkan kepuasan konsumen untuk berbagai pendapatan menunjukkan bahwa kurva konsumsi pendapatan pergeseran ke kanan dari kurva permintaan yang sebagai reaksi atas peningkatan pendapatan ditunjukkan pada bagian B atau titik E, G, dan H masing-masing mengacu pada titik A, B, dan D. Selanjutnya, barang normal versus barang inferior. Barang normal yaitu mempunyai kurva kemiringan positif. Jumlah permintaan peningkatan bersamaan dengan pendapatan. Akibatnya, elastisitas permintaan karena pendapatan adalah positif. Yang kedua itu barang inferior, yaitu konsumsi jatuh pada pendapatan naik dan elastisitas permintaan karena pendapatan menjadi negatif. Yang selanjutnya ada kurva Engel.
yaitu kurva yang menghubungkan jumlah suatu barang yang dikonsumsi dengan pendapatan perorangan. Baiklah, ini contoh kurva Engel. Ini kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan, yaitu pangan merupakan barang normal dan kemiringan kurva Engel naik. Selanjutnya, substitusi dan komplementer. Barang substitusi yaitu kenaikan harga suatu barang yang mengakibatkan kenaikan jumlah permintaan barang lainnya. Yang kedua, komplementer, yaitu bila kenaikan harga suatu barang mengakibatkan penurunan jumlah permintaan barang lainnya. Selanjutnya ada efek pendapatan dan substitusi. Efek substitusi yaitu perubahan konsumsi pangan yang diasosiasikan dengan perubahan harga pangan dengan berpegang pada tingkat utilitas yang konstan. Efek substitusi meliputi perubahan dalam konsumsi pangan yang terjadi akibat perubahan yang membuat pangan relatif lebih murah daripada sandang. Substitusi ini ditandai oleh gerakan sepanjang kurva inferensi. Yang kedua ada efek pendapatan, yaitu perubahan konsumsi pangan yang disebabkan oleh permintaan daya beli dengan harga yang relatif konstan. Selanjutnya ada kasus khusus barang given. Sebelumnya barang given adalah barang yang semakin rendah harganya semakin menurun juga permintaannya. Baiklah, ini ada kurva khusus barang given. Dari kurva ini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila pangan merupakan barang inferior dan efek pendapatan cukup besar melebihi efek substitusi, maka kurva permintaan kemiringan akan naik. Konsumen mula-mula berada di A, tetapi setelahnya harga pangan jatuh. Konsumen bergerak ke B dan mengkonsumsi pangan lebih sedikit, karena efek pendapatan V2 dan V1 lebih besar dari efek substitusi EF2, sehingga penurunan harga pangan mengakibatkan penurunan pada jumlah permintaan pangan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu permintaan pasar. Selanjutnya, sebelum kita membahasnya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari permintaan pasar, yaitu yang menyatakan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh semua konsumen di dalam pasar pada harga barang tersebut. Ada dua hal yang diperhatikan sebagai temuan dari hasil analisis ini. Yang pertama itu kurva permintaan pasar akan bergeser ke kanan ketika lebih banyak konsumen memasuki pasar. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan banyak konsumen juga akan mempengaruhi permintaan pasar. Baiklah, di sini ada tabel dari menentukan kurva permintaan pasar. Bisa kita lihat. Next, ada kurvanya. Dari kurva ini kita dapat menyimpulkan bahwa kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan tiga kurva permintaan konsumen kita, DA, DB, dan DC. Pada setiap harga, jumlah permintaan pasar atas kopi adalah penambahan jumlah permintaan masing-masing konsumen. Misalnya dengan harga $4, jumlah permintaan pasar menjadi 11 unit adalah jumlah permintaan dari A 0 unit, dari B 4 unit, dan dari C ada 7 unit. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Di sini ada rumusnya, EP sama dengan AQ per Q per AP per P sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. Selanjutnya permintaan tidak elastis, yaitu apabila permintaan tidak elastis ini, elastis permintaannya lebih kecil dari nilai absolut 1. Yang kedua, permintaan elastis, yaitu elastisitas permintaannya lebih besar dari nilai absolut 1. Selanjutnya, permintaan isoelastis, yaitu apabila elastisitas permintaan karena harga adalah tetap sepanjang kurva permintaan. Kita menyebutkan kurva tersebut isoelastis. Selanjutnya, ada surplus konsumen, yaitu perbedaan antara beberapa yang konsumen bersedia membayar untuk satu barang dengan jumlah sesungguhnya yang dibayar konsumen. Surplus konsumen dan permintaan. Surplus konsumen dengan mudah dapat dihitung jika kita mengetahui kurva permintaannya. Untuk melihat hubungan antara permintaan dan surplus konsumen, mari kita pelajari kurva permintaan untuk karcis konser yang diperlihatkan pada gambar berikut. Di sini ada kurvanya. Bisa kita lihat kurva permintaannya terlihat seperti tangga. Daripada garis lurus menunjukkan kepada kita bagaimana mengukur nilai yang diperoleh konsumen dengan membeli karcis dalam jumlah yang
berbeda. Surplus konsumen diperoleh dengan menambahkan nilai lebih atau berlebih untuk semua unit yang dibeli. Dalam hal ini, surplus konsumen sama dengan $6 tambah $5 tambah $4 tambah $2 tambah $1 sama dengan $21. Untuk menghitung agregat surplus konsumen dalam pasar, secara sederhana kita temukan bagian di bawah kurva permintaan pasar dan di atas garis harga. Selanjutnya ada eksternalitas jaringan. Apa itu? Eksternalitas jaringan adalah bila masing-masing permintaan individu bergantung pada pembelian individu lain. Selanjutnya efek bandwagon, yaitu efek internalisasi jaringan positif di mana seorang konsumen ingin membeli suatu barang sebagian karena orang lain juga memiliki barang tersebut. Di sini ada kurva dari efek bandwagon. Dapat kita simpulkan, gambar ini adalah gambar yang menunjukkan eksternalisasi jaringan positif efek bandwagon, di mana ketika harga sebuah produk jatuh dari $30 menjadi $20, efek bandwagon menyebabkan permintaan atas barang tersebut bergeser ke kanan dari D40 sampai menjadi D80. Selanjutnya ada efek snob, yaitu eksternalisasi jaringan negatif di mana konsumen ingin memiliki sesuatu barang yang eksklusif atau unik. Di sini ada kurva eksternalisasi jaringan negatif efek snob. Pada gambar ini, ketika harga dari $30.000 menjadi $15.000 dan lebih banyak orang membeli barang, efek snob menyebabkan permintaan atas barang tersebut bergeser ke kiri dari D2 menjadi D3. Hanya itu materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Apabila cara penjelasan saya atau materi saya ada yang tidak benar atau cara saya menyampaikan itu salah, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.